warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat, soli dan solihah? Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu bersama Ibu Linda Diati. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran, meskipun pembelajarannya dari rumah. Hari ini kita akan bahas tentang masih tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, pada muatan IPA mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada 2, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari yang dinamakan alat kelamin jantan dan putik ini sebagai alat kelamin betina. Nah, bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nah, lihat bagan berikut. Jadi, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali terjadi peristiwa, yaitu namanya penyerbukan. Penyerbukan ini yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, peristiwa ini terjadi pembuahan. Nah, serbuk sari yang dinamakan sel kelamin jantan melebur dengan sel kelamin betina. Selanjutnya terjadi pembuahan, dan pembuahan ini menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Selanjutnya biji berada di dalam buah ini. Nah, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, dan tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali, dan siklusnya terus-menerus berputar seperti ini. Inilah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, ada macam-macam penyerbukan. Jadi, perkembangbiakan generatif ini terjadi adanya penyerbukan. Penyerbukan ini macam-macam. Ada 4 penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Artinya, serbuk sari jatuh ke serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga, artinya serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari bunga tumbuhan yang berbeda varietesnya. Nah, apa yang membantu? Siapa yang membantu penyerbukan? Bisa dari hewan ataupun manusia juga bisa. Nah, ada contohnya di sini, lebah membantu penyerbukan bunga. Nah, boleh kalian cari tahu lagi hewan-hewan apa saja yang membantu penyerbukan bunga? Nah, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan selain generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Ada 2 ya. Jadi perkembangbiakan vegetatif ada yang alami dan ada yang buatan. Yang pertama kita bahas yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Dapat terjadi dengan tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizom,
dan spora. Nah, reproduksi vegetatif alami dengan tunas, biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang misalkan terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Sedangkan tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, kesemut. Tunas daun juga pada tumbuhan cocor bebek. Tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas adventif. Seperti cocor bebek ini ya, dinamakan tunas adventif karena tunasnya berasal dari daun. Selanjutnya vegetatif alami dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya di sini bawang merah. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi bakar berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat pada antara lain yaitu kentang. Selanjutnya reproduksi vegetatif alami dengan umbi bakar. Umbi bakar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Umbi akar terdapat antara lain pada wortel, bunga dahlia, bengkoang, lobak, dan umbi jalar. Selanjutnya, reproduksi vegetatif alami dengan rizom atau akar tinggal. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas dan sisik-sisik daun. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizom terdapat pada tumbuhan zingibers atau ada juga dahlia dan beberapa jenis rumput. Ini. Selanjutnya yaitu dengan stolon atau geragi. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumput liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Pada stolon ini panjangnya bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah misalnya pegagan dan stroberi, sedangkan yang menjalar di bawah tanah yaitu rumput teki. Reproduksi vegetatif alami dengan spora. Artinya reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporagenium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun dan fertil sporofil atau di tepi-tepi daun. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan, kalau tadi perkembangbiakan vegetatif yang alami yaitu terjadi secara alami, dan ini perkembangbiakan vegetatif buatan artinya terjadi dengan bantuan manusia, dibantu oleh manusia. Yang pertama yaitu cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, tempel atau okulasi, dan menyambung. Nah, cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit
dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut sabut atau plastik. Setelah akarnya tumbuh, batang dipotong menjadi kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Apa itu dikotil? Yaitu tumbuhan berbiji dua, berkeping dua. Contohnya pohon jambu, pohon mangga. Nah, itu adalah tumbuhan tergolong dikotil, yang artinya berkeping dua. Reproduksi vegetatif buatan yang selanjutnya yaitu adalah dengan stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama daerah yang berbuku-buku, misalkan tanaman waru dan tebu. Stek biasanya bisa dilakukan pada batang, akar, daun, ya. Contohnya yaitu mawar, singkong, itu juga dengan stek. Selanjutnya dengan sambung. Vegetatif buatan ini dengan sambung atau mengenten. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan, setelah tumbuh sebesar yang diinginkan lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Contohnya tomat, kentang, tomat dan terong, mangga, kopi, durian, dan lain-lain. Bisa. Nah, selanjutnya reproduksi vegetatif buatan yaitu dengan cara okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya, tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat. Contohnya yaitu juga di sini ada duren. Nah, reproduksi vegetatif yang selanjutnya yaitu dengan merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah pada bagian yang ditimbun tanah tersebut. Kemudian akan muncul akar. Setelah perakarannya kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Ini contohnya adalah alamanda, apel, dan melati. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Mudah-mudahan dapat difahami dan dimengerti. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.